Assalamualaikum, nama saya Ogi Novialdri, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan membahas tentang metodologi penelitian, skala pengukuran dan instrumen penelitian. Baik, yang pertama yaitu jenis-jenis skala pengukuran. Jenis skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dan akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas. Jenis-jenis skala pengukuran ada 4. Yang pertama yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis kategorinya, atau fungsi bilangannya hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik yang lainnya. Skala nominal adalah skala yang mendasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka, hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, tetapi hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Ciri-ciri skala nominal adalah yang pertama yaitu kategori data bersifat mutually eksklusif. Yang kedua yaitu kategori data tidak mempunyai aturan yang logis. Hasil perhitungan dan tidak ditemui bilangan pecahan. Angka yang tertera hanya label semata, tidak mempunyai ukuran baru dan tidak mempunyai nol mutlak. Yang kedua, skala ordinal. Skala ini adalah pengukuran yang mana skala yang digunakan disusun secara runtut dari yang rendah sampai yang tinggi. Skala ordinal skala yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai skala yang terendah, atau sebaliknya. Adapun ciri-ciri dari skala ordinal antara lain, kategori data saling memisah. Kategori data memiliki aturan yang logis. Kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak satu data dengan data yang lainnya dengan bobot nilai yang sama. Sementara menurut Uhar dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Tindakan menjelaskan bahwa skala interval adalah skala pengukuran yang mana jarak satu tingkat dengan yang lainnya. Ciri-ciri dari skala ini menurut Uhar dan ada 5. Yang pertama yaitu kategori data bersifat saling memisah. Yang kedua, kategori data memiliki aturan yang logis. Yang ketiga, kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Yang kelima, angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala, tidak punya nilai 0 absolut. Yang keempat yaitu skala ratio. Skala ini adalah skala interval yang benar-benar memiliki nilai 0 mutlak. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. Lanjut ke pengertian instrumen penelitian. Dalam penelitian bidang pendidikan, teknik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian data, merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Keadaan-keadaan telah mendorong upaya-upaya pakar untuk membuat prosedur dan alat yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan data yang dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan berbagai masalah. Untuk itu, instrumen penelitian menempati kedudukan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini tidak lain karena keberhasilan sebuah penelitian dipengaruhi pula oleh instrumen yang dipergunakan. Cara menyusun instrumen. Cara menyusun instrumen yaitu bertolak dari variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya. Selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Indikator ini dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan untuk memudahkan penyusunan instrumen. Maka perlu digunakan metrik pengembang instrumen atau kisi-kisi instrumen. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting dalam menyusun instrumen. Menurut Nana Sujana, dalam penyusunan instrumen penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas sehingga dapat
dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Yang kedua, sumber data atau informasi, baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematik, item, dan instrumen penelitian. Yang ketiga, keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, objektivitas, dan lain-lain. Yang keempat, jenis data yang diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas, sehingga peneliti dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah penelitian. Mudah dan praktis digunakan akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan yaitu gaya dan situasi kepemimpinan kepala sekolah serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi sekolah. Instrumennya yaitu yang pertama, instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan. Yang kedua, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan. Yang ketiga, instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Pengertian uji validitas. Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Tujuan uji validitas. Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Uji reliabilitas. Pengertian reliabilitas yang pertama menurut Sukaji. Reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sarana yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien tinggi berarti reliabilitas tinggi. Yang kedua menurut Anastasia dan Suasana. Reliabilitas adalah suatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda, atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Yang ketiga menurut Sugiono, reliabilitas adalah rangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Lalu masuk ke dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas konstruk. Pengujian ini dapat digunakan pendapatan dari ahli dan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai lalu diteruskan uji coba instrumen. Pengujian validitas isi untuk membandingkan isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Pengujian validitas eksternal. Pengujian mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada sampel lain dalam populasi yang diteliti. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian ini dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes, retest, ekuivalen, dan gabungan kedua secara interval. Reliabilitas dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik